Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku, semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan banyak himpunan bagian dan himpunan kuasa atau power set. Nah, sebelum kita menentukan banyak himpunan bagian dari sebuah himpunan, masih ingatkah kalian apa itu himpunan bagian? Ya, himpunan bagian adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan yang dibicarakan. Nah, ketika kita mempunyai himpunan A yang beranggotakan 2, maka himpunan bagian dari A terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, himpunan kosong. Nah, anakku sekalian, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota atau banyaknya anggota sama dengan 0. Nah, dilambangkan seperti ini ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, anakku sekalian, bahwa himpunan kosong adalah merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Kenapa? Karena setiap himpunan pasti ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Maka dari itu, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Nah, jenis yang kedua adalah himpunan dengan satu anggota. Siapakah itu? Adalah himpunan yang anggotanya hanya 2 saja. Kalau kita hitung berarti himpunan kosong ada 1, himpunan dengan satu anggota ada 1. Sehingga ketika kita jumlah, maka banyaknya himpunan bagian dari A ada 2. Selanjutnya, kita mempunyai himpunan B dengan anggota 2 dan 3. Maka himpunan bagian dari B adalah, ini B ya. Ya, dari B adalah himpunan kosong tentu saja. Seperti tadi pada himpunan A, kemudian himpunan dengan satu anggota adalah himpunan yang anggotanya 2 saja dan 3 saja. Kemudian jenis yang ketiga adalah himpunan dengan 2 anggota. Tentu saja himpunan yang anggotanya 2 dan 3. Ini bisa dianggap sebagai himpunan B itu sendiri. Nah, selanjutnya, himpunan kosong ada 1, himpunan dengan satu anggota ada 2, himpunan dengan 2 anggota ada 1. Sehingga ketika kita jumlah, maka jumlah atau banyaknya himpunan bagian dari B ada 4. Selanjutnya, himpunan C dengan anggota 2, 3, dan 5. Maka himpunan bagian dari C adalah selalu himpunan kosong. Yang pertama, yang kedua adalah dengan satu anggota. Mereka itu adalah himpunan yang beranggotakan 2 saja, himpunan dengan anggota 3 saja, himpunan dengan anggota 5 saja. Kemudian, himpunan dengan 2 anggota adalah himpunan-himpunan yang anggotanya 2 dan 3, 2 dan 5, 3 dan 5. Kemudian, yang terakhir adalah himpunan dengan 3 anggota, yaitu himpunan yang anggotanya 2, 3, 5, atau himpunan C itu sendiri. Nah, jika kita hitung, maka himpunan kosong ada 1, himpunan dengan satu anggota ada 3, himpunan dengan 2 anggota ada 3, dan himpunan dengan 3 anggota ada 1. Sehingga banyaknya himpunan bagian dari C adalah 8. Selanjutnya, himpunan D dengan anggota 2, 3, 5, dan 7. Maka himpunan bagian dari D, dari D adalah tentu saja yang pertama himpunan kosong, kemudian himpunan dengan satu anggota. Nah, yang anggotanya 2 saja, 3 saja, 5 saja, dan 7 saja. Kemudian himpunan dengan 2 anggota, tentu saja anggotanya adalah 2 dan 3. Himpunan dengan anggota 2 dan 5.
2 dan 7, 3 dan 5, 3 dan 7, dan 5 dan 7. Tidak bisa dibalik-balik ya, karena sama saja. Oke, selanjutnya himpunan dengan 3 anggota. Dengan 3 anggota adalah 2, 3, 5. Himpunan dengan anggota 2, 3, 7. Himpunan dengan anggota 2, 5, 7, dan himpunan dengan anggota 3, 5, 7. Sedangkan himpunan bagian dengan 4 anggota adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, 5, 7 atau himpunan D itu sendiri. Sehingga jika kita hitung maka banyaknya himpunan kosong ada 1, himpunan dengan 1 anggota ada 4, himpunan dengan 2 anggota ada 6, himpunan dengan 3 anggota ada 4, dan himpunan dengan 4 anggota ada 1. Sehingga ketika kita jumlah dari atau banyaknya himpunan bagian dari D adalah 16. Nah, anakku sekalian, perhatikan tabel. Nah, ketika A hanya mempunyai 1 anggota saja yaitu 2, maka banyaknya himpunan bagian seperti yang sudah kita uraikan tadi adalah 2. Nah, ternyata 2 itu diperoleh dari 2 pangkat 1. Satunya dari sini. Oke, kemudian untuk B yang beranggotakan 2 dan 3, maka banyaknya anggota himpunan B adalah 2. Sehingga banyaknya himpunan bagian sudah kita uraikan adalah 4, maka 4 dari 2 pangkat 2 di sini. Kemudian himpunan C yang beranggotakan 2, 3, dan 5, maka banyaknya anggota adalah 3 dan banyaknya himpunan bagian adalah 8 seperti yang sudah kita hitung tadi. Maka banyaknya himpunan bagian bisa kita tulis dengan 2, selalu 2 ya, dipangkatkan dengan 3 di sini. Oke, kemudian untuk himpunan D yang beranggotakan 2, 3, 5, dan 7, maka banyaknya anggota himpunan D ada 4, banyaknya himpunan bagian ada 16, sehingga bisa kita tulis 16 ini dari 2 pangkat 4 dari sini. Nah, menjadi di sini. Kalau begitu, bisa kita simpulkan bahwa jika ada sebuah himpunan dengan banyak anggota himpunan sama dengan N, maka banyaknya himpunan bagian sama dengan 2 pangkat N. Oke. Nah, anakku sekalian, jika semua himpunan dari sebuah himpunan tadi dijadikan satu dalam sebuah himpunan, maka himpunan itu dinamakan himpunan kuasa atau power set dari himpunan tersebut. Sebagai contoh, untuk himpunan C yang beranggotakan 2, 3, dan 5, yang himpunan bagian-bagiannya adalah himpunan kosong, 1 anggota ada 3, yaitu himpunan dengan anggota 2 saja, 3 saja, dan 5 saja. Kemudian dengan 2 anggota yang anggotanya 2 dan 3, 2 dan 5, serta 3 dan 5. Dan dengan himpunan 3 anggota adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, dan 5, maka himpunan kuasa dari C atau ditulis dengan P dalam kurung C bisa kita baca the power of C, oke ya. Maka isinya adalah semua ini kita masukkan ke dalam himpunan ini. Ke dalam himpunan kuasa atau power setnya dari C. Nah, kalau begitu banyak anggota himpunan kuasa dari C adalah 8. Atau bisa kita tulis banyaknya anggota dari himpunan kuasa C, cara penulisannya seperti ini ya, sama dengan 8. Nah, kalau begitu banyak anggota himpunan kuasa sebuah himpunan pasti sama dengan banyak himpunan bagian dari himpunan tersebut. Kalau begitu,
Apa itu himpunan kuasa atau power set? Himpunan kuasa atau power set adalah himpunan yang beranggotakan semua himpunan bagian dari sebuah himpunan. Oke, paham dan mengerti bukan apa itu power set? Dan bagaimana cara menentukan banyaknya anggota? Kalian pasti bisa.